Saya bawa pakai mobil pribadi itu dengan cara anakku yang khususnya udah keluar, saya gendong, saya bawa pas pada jalan. Saya nggak mikirin saya gimana, yang penting anakku sampai. Aku pun nggak akan nabrak orang dan itu nggak bisa aku kata apa-apa lagi, Pak. Gagal aku jadi orang tua. Bahwa anakku nggak bisa diselamatkan. Padahal aku udah berusaha, tapi aku kenapa nggak? Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di daerah Deli Serdang. Seorang pria tega menikam 3 orang anak kecil. Ketika dilakukan interogasi, pria ini pun mengaku tidak menyesali perbuatannya dan merasa puas telah menikam ketiga anak kecil itu. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini terjadi di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara, tepatnya Jalan Masjid, Gang Dahlia nomor 7, Kecamatan Pecur Seituan. Di lokasi tersebut, tinggallah satu keluarga di dalam rumah sederhana, yakni pasangan suami istri bersama dengan keempat anak mereka. Diketahui jika suaminya bernama Rinaldi Simarmata, 29 tahun, bekerja sebagai supir taksi online, dan istrinya Hertawan Lawolo, 31 tahun, seorang perawat di Rumah Sakit Murni Teguh. Sementara anak mereka bernama Azril berusia 10 tahun, Nathan Simarmata 7 tahun, Owen Simarmata 4 tahun, dan Darren Simarmata 1,5 tahun. Kehidupan keluarga itu pun terlihat sangat harmonis hingga terjadi peristiwa yang sangat mengerikan menimpa ketiga anak mereka. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada hari Senin 9 Desember 2024 siang harinya. Pada siang itu, Rinaldi pergi mengantarkan istrinya bekerja dan anak sulungnya ke sekolah. Sebelum pergi, Rinaldi ini sempat berpesan kepada Nathan untuk menjaga adik-adiknya agar tidak keluar rumah. Kepergian itu pun menyisakan ketiga anak mereka di dalam rumah. Di momen itulah awal petaka menimpa ketiga bocah tersebut. Tanpa pengawasan dan pelindungan dari kedua orang tuanya, tiba-tiba datanglah seorang pria ke rumah sembari membawa pisau di tangannya. Tanpa ucapan apapun, pria itu pun menikam bayi berusia 1,5 tahun yang pada saat itu Owen dan Darren sedang duduk di teras rumah. Melihat kedua adiknya telah ditikam, Nathan kakaknya pun berlari. Namun sayangnya Nathan tertangkap dan turut menjadi korban penikaman dari pelaku. Menurut kesaksian warga, Nathan pada saat akan ditikam, dirinya sempat memelas dengan menyatukan 2 telapak tangannya dan memohon jangan ditikam. Tetapi permohonan itu pun tidak diperdulikan dan Nathan tetap ditikam oleh pelaku. Dari ketiga bocah diketahui, Darren, bayi 1,5 tahun, dalam kondisi bagian dalam perutnya terurai keluar, sementara ada yang sampai paru-parunya pun keluar. Viralin ya we, tolong dulu ya we, no, aduh otaknya itu we, sampai kayak gitu Tuhan, kayak gitu ya Allah, sekarang gue jadi ini, Sementara itu, Rinaldi mendapatkan telepon darurat dari tetangganya yang mengabarkan ketiga anaknya telah mengalami kecelakaan. Rinaldi hatinya pun hancur seketika mendapatkan kabar itu dan bergegas kembali ke rumah. Saat tiba itulah hatinya pun semakin hancur berkeping-keping mendapati ketiga anaknya tergeletak di tanah dengan kondisi bersimbah darah. Rinaldi pun baru mengetahui ternyata ketiga anaknya bukan karena kecelakaan, namun akibat ditikam. Rinaldi bersama dengan warga segera melakukan pertolongan dan membawa ketiga bocah itu menuju Rumah Sakit Mitra Medika Tembung. Lalu ketiga korban dipindahkan ke Rumah Sakit Murni Teguh. Dari ketiga korban ini, satu telah dinyatakan meninggal dunia, yakni Darren, bayi 1,5 tahun, setelah mengalami pendarahan hebat.
sementara 2 anak lainnya dalam kondisi kritis. Tim dokter berusaha menyelamatkan nyawa kedua anak itu dengan melakukan operasi. Setelah menjalani operasi, kondisinya pun masih belum stabil dan belum melewati fase kritis, sehingga mereka berdua masih dirawat secara intensif di ruangan ICU. Ternyata takdir pun berkata lain. Owen, anak berusia 4 tahun, pada jam 3 dini hari, kondisinya pun drop dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sehingga total menjadi 2 korban, sementara Nathan masih menjalani perawatan oleh pihak rumah sakit. Pada sisi lainnya, pelaku penikaman dan pembunuhan itu pun melarikan diri menggunakan sepeda, yang ternyata pelaku mendatangi Polsek Pasar Tembung untuk menyerahkan diri. Kepada polisi, pelaku ini mengakui perbuatannya. Namun saat ditanya apakah pelaku menyesal atau tidak dengan penikaman itu, pelaku dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak menyesal dan justru merasa puas. Di dalam pengakuannya, pelaku merasa sakit hati karena sering mendapatkan ejekan dari korban dan orang tuanya. Pelaku ini bernama Rudy Sihaloho, berusia 40 tahun. Ternyata pelaku dan korban ini merupakan tangga dekat yang rumah keduanya saling berhadapan. Jadi nggak mau nyesal kok? Nyesal nggak lo? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak. Udah tiga itu kok. Si kami nggak nyesal kok anak-anak itu? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa nggak nyesal kau? Malah karena enggak dapatnya orang tuanya tadi. Iya. Iya, Pak. Jadi yang misalnya mau apa kan orang tuanya rupanya tadi? Sama orangnya itulah semua, Pak. Iya. Yang terakhir tadi makanya aku bukan karena dendam, Pak. Karena terus orang itu macam sepele kali nengokku. Karena aku nggak bisa kerja, Pak. Sedikit ngintip dari bawah jemurannya, panggil aku, Kudis, sambil ketawa orang itu. Tadilah, Pak, nggak bisa saya kendalikan emosi saya. Langsung saya ambil pisau dari dapur. Jadi nggak ada lagi nyesal lah ya, puas lah. Iya, Pak. Puas kalau kayak gitu kan. Kau rasa kayak mana sekarang? Nyesal nggak kalau perbuatan itu enggak? Enggak, Pak. Nggak nyesal? Enggak, Pak. Puas. Iya, Pak. Diketahui jika pelaku Rudy ini hanya tinggal sendirian di dalam rumah itu setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Pelaku ini pun dikenal memiliki kekurangan, tetapi bukan gangguan jiwa, melainkan keterbelakangan mental. Pelaku Rudy merupakan seorang pengangguran. Di dalam kesehariannya pun, dirinya hanya membantu kakaknya yang bekerja di pasar Kambir. Dari kakaknya itulah yang membantu pelaku untuk menyambung hidupnya. Mungkin dikarenakan pelaku ini memiliki keterbelakangan mental, sehingga menjadi bahan ejekan dari korban anak-anak dan orang tuanya. Bahkan sebelum terjadinya pembunuhan itu, sempat terjadi keributan antara pelaku dan keluarga korban 6 bulan yang lalu. Keributan itu pun dikarenakan pelaku kesal kepada korban anak-anak yang sering membuang sampah sembarangan. Saya kan namanya anak kecil, dia makan buang bungkusannya bukan di halamannya atau di keramik itu dan rumah itu masih layak. Ya, tidak memang tersangka lu yang itu memang sudah kalau marahin anak-anak semua. Jadi ya begitu ngomong pada waktu selalu anak buang sampah dari Pak. Dia marah dan dia memaki-maki dengan nada yang nggak baik terhadap anak di bawah umur. Setelah itu mengadulah istrinya kepada saya selaku orang tua. Saya datangi rumahnya dan baik, tetapi kenapa supaya memarahi aku? Anak kamu itu buang sampah sembarangan. Oke, gimana? Buang sampah sembarangannya nih? Bilang lagi gitu kan Pak. Itu tengok sampahnya tuh. Dia kan buang sampah di Himalaya, bukan di halaman saya atau di jalan. Ini masih keramik hijau ini masih tanah masih wilayah kami. Oke, menjelaskan lagi gini Pak. Tampaknya nakut siap makan buang sampah itu biasa. Kita yang dewasa kadang suka buang sampah sembarangan.
Ya kan? Namanya anak kecil. Harusnya lain bukan begitu cara penyampaiannya terhadap anak-anak. Ini lain dengan nada besar, lain maki-maki, lain marahin. Gimana lah perasaan lu sebagai orang dewasa dengan anak di bawah umur, mentalnya down, saya bilang itu kan. Kenapa rupanya nggak bisa bilang kayak gitu katanya kan? Gak suka kau, main bosan aku katanya. Nah, Di dalam pengakuannya, pelaku Rudi ini mengaku selalu diejek, tidak bisa kerja, dan dipanggil kudis. Yang ternyata pelaku ini pun baru saja ditinggal oleh istri dan anaknya, yang membuat pelaku merasa semakin tertekan. Tetapi, apakah perpisahannya dengan sang istri membuat temperamennya semakin tidak terkontrol? Pihak kepolisian sedang mendalami kasusnya. Sementara itu, kronologi pada penikaman terjadi pada hari Senin 9 Desember 2024 jam 10.30. Pada hari itu, pelaku sedang duduk santai di sebuah warung. Lalu melintaslah ketiga anak ini. Karena sudah terbiasa, ketiga anak itu pun melontarkan ejekan kepada pelaku dengan mengatakan kudis. Karena sudah terlalu sering ejekan itu, yang pada akhirnya emosi pelaku tidak terbendung lagi. Pelaku bergegas kembali ke rumahnya dan mengambil pisau. Di saat itulah terjadi penikaman dan pembunuhan yang mengakibatkan satu anak dalam kondisi kritis dan dua anak meninggal dunia. Menurut Rinaldi, dirinya mencurigai jika pelaku Rudi sudah menunggu momen ketika dia pergi untuk melakukan pembunuhan. Hal itu terlihat ketika pelaku mengejar Nathan yang keluar untuk membeli jajanan dan menikamkan pisau pada tubuh Nathan. Setelah menikam Nathan, Rudi pun melanjutkan aksinya dengan menyerang Owen dan Darren yang duduk di teras rumah. Berdasarkan dari kesaksian warga sekitaran, jika pelaku ini memiliki keterbelakangan mental, tetapi berbeda dengan pandangan pihak kepolisian. Selama dalam proses pemeriksaan, pelaku ini pun tidak menunjukkan dirinya memiliki keterbelakangan mental. Setiap pertanyaan yang diajukan kepada pelaku selalu dijawab menyambung dan termasuk komunikatif dalam menjelaskan kronologi dari pembunuhan ini. Bahkan pelaku dengan tegas jika targetnya bukan hanya ketiga anak-anak itu saja, melainkan kedua orang tuanya pun menjadi target pembunuhan dirinya. Dengan adanya hal itu, polisi tetap melanjutkan kasusnya ke ranah hukum dan pelaku ini pun terancam pidana 15 tahun. Apa yang dibilang anak-anak itu bang? Ya? Apa yang dibilang anak-anak itu sampai abang emosi bang? Orang itu tiga-tiganya ngintip dari bawah jemuran sambil manggil aku, kudis katanya. Itu kira-kira disuruh sama orang tuanya nggak? Selama ini Pak, sering-sering lah orang itu anaknya manggil aku kadang, oh orang gila, awas ada orang gila di depan rumah. Tanya, tapi orang tuanya bukannya menegur anaknya. Guys, secara pribadi, sebenarnya menghina atau mengejek kekurangan seseorang itu tidak dibenarkan. Tetapi ini dilakukan oleh anak-anak kecil yang pada dasarnya mereka belum mengetahui mana yang benar atau mana yang salah. Masih butuh arahan dari kedua orang tuanya. Jadi, tidak bisa disalahkan korban ini. Namanya juga anak-anak. Guys, dari kejadian ini, jadikan pembelajaran agar menjaga keluarga kita dengan meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan. Semoga saja keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?